Selamat pagi sahabat kreatif. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang novel sejarah. Menemukan hal-hal yang menarik dalam novel sejarah, maka kita harus mengetahui ya. Kita harus membuat pertanyaan untuk menentukan hal-hal yang menarik dalam novel sejarah. Pertama, kita akan menemukan kapan latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat. Kemudian di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Kemudian peristiwa apa saja yang dikisahkan? Kemudian siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Kemudian di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Nah, sahabat kreatif, khususnya kelas 3 SMA Negeri 1 Syianta, nanti diskusikan ya hasil kerja dengan teman kamu dalam satu kelompok untuk memperdalam jawaban-jawabanmu. Nah, membuat kelompoknya dalam grup ya, grup WA saja ya, karena di masa pandemi ini kita belajar secara daring. Nah, saya akan membacakan cuplikan novel sejarah Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja. Sahabat kreatif, sama-sama ya kita mau mendengarkan cerita tersebut. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jawawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya semenjak dahulu. Itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya. Sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Akan tetapi, guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara. Telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kertanegara. Hal ini dilakukan karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang putri itu adalah Dyah Tribunan yang menjadi permaisuri, yang kedua adalah Dyah Nara Indraduhita, ketiga adalah Dyah Jaya Indra Dewi, dan yang juga disebut Retno Sutawan atau Raja Patni yang berarti terkasih. Karena memang putri bungsu dari mendiang Kertanegara ini menjadi istri yang paling dikasihinya, Dyah Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang dewi kayangan, terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Akan tetapi datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara di negeri Melayu. Pasukan ini dinamakan pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebo Anabrang atau juga Mahisa Anabrang. Nama yang diberikan oleh Sang Prabu mengingat akan tugasnya menyeberang atau Anabrang ke negeri Melayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa pulang pula 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Dara Petak. Sang Prabu Kertarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini. Maka sahabat kreatif, nanti dibaca kembali ya lanjutan dari kisah tentang Kemelut di Majapahit S.H. Mintarja di buku paket kalian halaman 36 sampai 37. Kemudian kalian kerjakan ya halaman 39, ada pertanyaan di situ. Selamat belajar ya sahabat kreatif dengan membaca tentang Kemelut di Majapahit, novel sejarah karangan S.H. Mintarja ini. Tentunya kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang menarik dalam cerita ini.
Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Salam sehat.